Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Nova Ristia Widya Semara Pamungkas, mahasiswa PPG Daljab tahun 2020, jurusan Bimbingan dan Konseling UKSW Salatiga. Pada hari ini, Rabu 18 November 2020, akan mempraktekkan layanan konseling individual dengan pendekatan humanistik person centered therapy. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi, Pak. Mohon maaf ya, Pak, ya, mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Karena sebelumnya kan kita juga sudah sepakat untuk hari ini kita akan melangsungkan kegiatan konseling. Nah, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, tapi kurang baik, Pak. Kok kurang baik sih? Terus untuk pembelajaran di sekolah bagaimana? Kalau punya masalah kan kayak gini ya, Pak, ya. Kalau untuk sekolah sih lancar, cuma ya gitu, Pak. Apa ya, ada beberapa materi yang memang bisa saya terima, tapi juga ada beberapa materi yang susah saya pahami. Gitu ya. Ya, Pak Nova paham perasaan kamu ya, Mbak. Nah, apakah kamu sudah mulai menyesuaikan diri dengan pelajaran-pelajaran yang baru yang ada di sekolah? Untuk beberapa materi sih sudah, cuman beberapa materi susah masuk, Pak. Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi paling tidak kamu sudah mulai ya, ada beberapa pelajaran, beberapa materi yang bisa kamu kuasai, ya bisa kamu pahami, ya walaupun baru beberapa. Ya karena ini baru tahap adaptasi, ya kan? Kamu baru masuk di semester 1, baru beberapa bulan ini berjalan. Ya saya rasa itu sudah baik, sudah bagus. Ya, mungkin begitu, Pak. Ya, baik ya. Jadi untuk saat ini apakah ada yang bisa Pak Nova bantu? Nah, itu saya kan kesini memang untuk minta bantuan ya. Ya, bagus sekali ya, Mbak. Jadi Pak Nova senang ya, jika Pak Nova nanti bisa membantu kamu untuk mengatasi masalah yang sedang kamu alami. Iya, Pak. Gitu. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan melaksanakan proses konseling. Ya, namun Pak Nova tanya dulu, apakah sebelumnya kamu pernah melaksanakan kegiatan konseling seperti ini? Dulu pas SMP pernah sih sama guru BK. Cuman kalau sekarang ya baru sama Pak Nova. Begitu ya. Ya, setidaknya kamu sudah pernah ya melaksanakan konseling, ya, walaupun itu waktunya sudah cukup lama, waktu kamu masih SMP dulu, ya. Ya, jadi Pak Nova jelaskan kembali di sini nanti kamu akan menjadi konseli, ya, dan Pak Nova akan menjadi guru BK-nya atau konselornya, di mana kita nanti di sini akan sama-sama bahas masalah yang sedang kamu alami dan kita bahas bersama-sama, kita pecahkan masalahnya bersama-sama, dan Pak Nova akan membantu untuk memberikan beberapa pilihan ya biar nanti kamu bisa mempunyai gambaran. Namun di sini yang akan menentukan pilihan tersebut bagaimana solusinya adalah kamu sendiri ya, karena dalam konseling ini tujuannya adalah untuk memandirikan klien atau konseling. Ya, selain itu, Pak Nova harapkan pada proses konseling ini nanti kamu bisa aktif ya untuk bercerita, mengeluarkan segala permasalahan unek-unek yang sedang kamu alami kepada Pak Nova ya. Seperti itu. Paham? Iya, paham sekali, Pak. Baik ya. Dan yang perlu diingat ya pada konseling ini bahwa kamu tidak boleh ragu-ragu dalam mengungkapkan segala masalah ya. Semua yang ada di pikiran kamu silakan bisa diceritakan pada Pak Nova, karena pada konseling ini ada yang namanya asas, yaitu asas kerahasiaan.
ya. Jadi semua data ya, segala masalah apapun yang kita bicarakan pada proses konseling ini itu sifatnya rahasia dan tidak akan Pak Nova sebarluaskan kepada siapapun tanpa seizin kamu. Ya, jadi kamu tidak usah ragu-ragu, ya, tidak usah khawatir, ya, tidak usah canggung dengan Pak Nova. Silakan semuanya dikeluarkan, ya, silakan utarakan kepada Pak Nova, ya, tanpa ada perasaan was-was atau khawatir, ya, karena di sini dijamin kerahasiaannya, tidak ada yang akan tahu selain kita berdua. Gitu. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, ya berarti sudah paham ya. Baik ya. Jadi sebelum kita masuk ke proses konseling, sekarang kita adakan terlebih dahulu untuk kontrak waktunya. Ya, karena dalam konseling ini juga butuh yang namanya kontrak waktu. Ya. Jadi untuk hari ini kita adakan proses konseling karena nanti Pak Nova masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga. Jadi mungkin kurang lebih selama 45 menit ya kita bisa mengadakan proses konseling hari ini ya, dan semoga dari waktu yang sudah kita tetapkan itu kita bisa melaksanakannya dengan lancar. Begitu? Bisa diterima ya? Iya Pak, bisa. Ya, oke ya, mudah-mudahan dengan waktu tersebut nanti bisa berjalan lancar dan semua masalah yang dihadapi dan semua permasalahan bisa kita selesaikan di sini ya, bisa kita bersama-sama untuk mengentaskan masalah tersebut. Mungkin bisa dimulai untuk bisa menceritakan masalah yang sedang kamu alami tadi lebih dalam lagi. Iya Pak, sepertinya ya Pak, setelah saya pikir-pikir kesini itu, kok saya merasa kayak salah mengambil jurusan ya Pak. Mungkin dulu saya asal kali ya ngambilnya, jadi saya merasa saya itu salah mengambil jurusan FPL ini. Sepertinya kamu masih merasa ragu ya Mbak ya? Benar seperti itu? Iya, bisa jadi seperti itu Pak, karena mungkin kurang dari dulu juga kurang informasi seperti itu ya. Terus juga mungkin ya ke bawah teman. Jadinya saya mikir kalau di jurusan ini tuh enak ke depannya. Ternyata semakin kesini saya malah semakin kesulitan Pak mengikutinya. Baik ya. Bisa Pak Nova cermati di sini ya. Jadi untuk sebetulnya mengambil jurusan pada sebuah sekolah ya, termasuk di SMK ini itu tidak mudah ya. Jadi dalam mengambil jurusan itu kita harus mempertimbangkan banyak hal ya. Yang pertama ada minat ya, ada bakat ya. Kalau dari minat sendiri ya, minat itu kan berarti keinginan ya. Jadi kamu pinginnya di mana ya, minatnya kamu di mana ya, bisa disesuaikan itu. Untuk itu dulu mungkin misalnya dari segi minat, kira-kira minatnya itu lebih cenderung ke mana Mbak pilihannya? Ya memang kalau minat sih saya memang kepengen jurusan ini ya Pak, karena kan saya juga suka komputer, suka IT, jadi saya mikirnya jurusan yang paling terdekat dengan cita-cita saya, minat saya ya RPL, cuman pada kenyataannya kan setelah saya menerima materi, kemudian praktek-prakteknya, ternyata banyak sekali kendala yang saya alami dan ternyata tidak sesuai dengan yang apa bayangan saya selama ini, begitu. Ya sebetulnya sudah tepat ya Mbak. Maksudnya kamu mengambil jurusan ini RPL karena kamu minatnya suka ya di bidang IT komputer ya. Sedangkan untuk jurusan RPL sendiri memang ya pelajarannya kurang lebih terkait dengan komputer tersebut seperti itu. Jadi sebetulnya kalau dari segi minat dan keinginan sebetulnya sudah pas, sudah sesuai ya. Itu apalagi kamu tadi punya cita-cita ingin menjadi
ahli IT ya Pak? ahli IT begitu ya. Iya, itu sudah bagus sekali. Ya, kira-kira nanti berarti untuk kedepannya setelah SMK ini melanjutkan begitu ya Mbak ya? Studi lanjut ya? Ya mungkin ya Pak, karena kalau hanya SMA kan kayaknya kurang ya Pak. Iya betul ya. Jadi kalau misalnya kamu ingin menjadi ahli IT ya, yang apa namanya sudah benar-benar profesional, ya memang harus dikembangkan lagi. Ya tidak cukup di RPL saja, di SMK saja, ya tapi setelah itu bisa dilanjutkan lagi ya studinya, sekolahnya bisa ke perguruan tinggi misalnya gitu ya. Ya tentunya yang masih ada kaitannya dengan RPL seperti itu ya. Jadi sebetulnya sudah sesuai ya antara minat yang tadi kamu sampaikan ya dengan jurusan yang kamu ambil saat ini. Baik ya, kalau dari segi minat tadi sudah cocok ya, saya rasa sudah pas. Dan selanjutnya kalau dari segi orang tua sendiri, apakah orang tua juga sependapat dengan apa yang kamu ambil sekarang di RPL? Ya dulu tuh sebelum saya mengambil jurusan ini ya Pak, mau saya Ya, punya orang tua ya pastinya saya akan mendiskusikannya terlebih dahulu kan sebelum saya betul. mengambil jurusan ini. Hmm, Jadi ya pasti saya menanyakan persetujuan dari mereka, setuju atau tidak. Karena kan ridho anak juga ridho orang tua ya Pak. iya, Ya jadinya betul. dari mereka sendiri sih mendukung penuh, menyerahkan keputusan itu pada saya. Karena kan saya menjalani, otomatis mereka percaya gitu, apapun yang saya ambil, insya Allah itu yang terbaik gitu Pak. Baik. Ya pada intinya jadi orang tua itu mendukung penuh ya, maksudnya apapun pilihan kamu, ya termasuk kamu ambil jurusan RPL ini juga orang tua mendukung seperti itu ya. Iya betul sekali Pak. Ya berarti itu salah satu hal positif sebetulnya ya menjadi apa namanya motivasi tersendiri buat kamu karena ini ada dukungan dari orang tua ya. Ini kan suatu hal yang bagus ya. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari segi minat tadi sudah pas dan bakat. Nah, kalau dari bakat kira-kira eh, mungkin memang susah kita mengukur bakat ya. Karena bakat itu memang apa namanya? Ini kan satu apa namanya keahlian yang apa namanya merupakan anugerah yang ada yang diberikan dari Tuhan itu dari lahir kan seperti itu. Jadi bakat itu merupakan keahlian itu yang alami gitu muncul dari dalam diri kamu dan untuk mengukurnya itu memang agak susah ya untuk mengetahuinya. Kita perlu apa namanya mungkin semacam tes bakat. Nah, kalau misalnya kamu dulu pernah mengikuti tes semacam itu, tes bakat, pernah? Iya, kebetulan dulu saya sekolahnya yang lumayan terfasilitasi ya Pak dengan psikotes seperti itu. Kebetulan dulu guru BK-nya aktif, jadi saya pernah dites gitu kan. Saya kan juga pengen tahu IQ-nya berapa, terus ya saya kan juga pengen nanti cita-cita saya itu sesuai nggak dengan bakat minat saya. Jadi kebetulan saya pas waktu itu menjelang kelas 9 UN juga, kebetulan dari sekolah mengadakan psikotes begitu bekerja sama dengan salah satu lembaga lah ya Pak ya. Iya. Sebenarnya sih kalau IQ sih biasanya sama guru BK-nya sendiri yang ngetes. Cuman karena ini secara keseluruhan jadinya kerjasama biasanya. Iya, betul. Nanti apa dari sekolah menyediakan itu. Jadinya saya bisa tahu bakatnya di mana. Terus juga alhamdulillahnya di sekolah juga banyak sekali ekstrakurikuler yang memang itu apa ya bisa melihat bakat saya gitu. Jadi memang dari kecil udah terlihat Pak, saya tuh suka ngutak-ngutik yang komputer gitu kan. Terus misalnya ada apa yang berhubungan dengan ya kayak IT gitu Pak. Misalnya teman butuh bantuan gitu kan di HP atau mungkin laptop gitu atau komputer gitu. Nah biasanya saya bisa mengatasi itu, minta bantuan ke saya. Terus saya juga di SMP itu Pak saya ikut ekstrakurikuler apa ya namanya dulu ya IT lah ya Pak, pokoknya saya lupa namanya, cuman
saya ikut program komputer itulah, itu kan difasilitasi 1 pekan sekali. Jadi menurut saya ya sedikit terlihat karena saya sendiri memang menyukai bidang tersebut, jadi mungkin sesuai kalau mungkin dengan bakatnya. Cuman kan pada akhirnya saya tidak suka materinya ya Pak, mungkin saya tidak suka teorinya, jadi mungkin itu yang membuat saya kesusahan seperti itu. Baik, oke ya. Jadi bisa saya tangkap tadi ya mengenai bakat tadi, kebetulan sekali ini ya tadi diceritakan bahwa waktu SMP ya kamu pernah ya mengikuti tes yang ada hubungannya dengan bakat ya. Nah, ini dari sini bisa terlihat ya, dan kamu tadi sudah mengutarakan bahwa dari hasil itu ternyata memang keahlian kamu ya, bakatnya kamu itu cenderung mengarah ke hal yang berkaitan dengan komputer IT. Nah, ini jadi modal tersendiri sebetulnya buat kamu, Mbak. Apalagi tadi ditambah dengan hal-hal yang mendukung selain itu ya, selain dari tes bakat tadi kan ada tadi kamu cerita ekskul tadi ya. Iya. Nah, ekskul tadi kamu menceritakan bahwa kamu ikut ekskul yang ada hubungannya dengan komputer ya. Nah, itu kan juga sebetulnya sudah lebih mengasah bakatnya kamu, kemampuannya kamu di bidang IT lagi ya. Ditambah lagi tadi teman kamu ya, misalnya ada kesulitan, kesusahan ya untuk bidang komputer ya atau HP ya. Nah, kamu sendiri ternyata bisa mengatasinya. Nah, ini kan sebetulnya sebuah modal yang bagus ya. Artinya kamu sebetulnya punya kemampuan, keahlian. Nah, ini sebetulnya nggak semua orang itu punya. Nah, ternyata kamu memilikinya ya. Nah, ini sebetulnya sudah jadi modal juga ya untuk kamu terjun di bidang ya di jurusan RPL ini kan seperti itu. Iya, makanya Pak, saya kan ambil jurusan RPL ini ya karena memang sesuai dengan keinginan saya, yaitu suka dengan komputer. Cuman pada kenyataannya saya pikir tuh materinya tuh awalnya tuh mudah, begitu bisa saya terima dengan mudahnya. Ternyata tidak segampang itu, materinya tuh sulit banget Pak, karena di situ mempelajari program, web, aplikasi, ya software gitu ya mungkin ya Pak ya. Yang itu membuat saya kok, aduh, semakin kesini membuat saya semakin pusing banget rasanya kepala, mata juga kadang berkunang-kunang begitu loh Pak. Jadi susah lah saya nangkepnya gitu. Sabar ya Mbak ya. Ya, kalau Pak Nova tangkap ini sepertinya kamu merasa bingung ya. Jadi sebetulnya apa yang kamu alami ini masih dalam taraf yang wajar terjadi ya. Karena apa? Ya, kamu baru masuk di jurusan RPL ini belum lama, ya kan? Semester 1 juga belum kelar, ya, kamu baru kelas 10, baru masuk, baru mengenal yang namanya RPL itu seperti apa. Ya, mungkin memang betul kaitannya dengan komputer, tapi di dalamnya pasti kan banyak materi-materi selain itu. Kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya itu hal yang wajar terjadi ya. Namun ya nanti untuk kedepannya sebetulnya kamu masih butuh adaptasi, penyesuaian yang lebih ya untuk pelajaran-pelajaran materi-materi yang ada di RPL tersebut. Harusnya seperti itu. Iya Pak, betul sekali. Mungkin belum 1 semester saja belum genap ya, jadi mungkin memang butuh penyesuaian waktu dari saya sendiri. Doakan ya Pak ya, saya bisa menyesuaikan sehingga saya tidak perlu lagi mungkin terpikir bayangan untuk pindah jurusan lain begitu. Ya baik ya, Pak Nova doakan pasti yang terbaik untuk kamu ya. Cuma sejauh ini bisa Pak Nova simpulkan ya, jadi apa yang ada dalam pikiran kamu yang menjadi permasalahan kamu, sebetulnya kamu masih ragu, betul kan ya? Ragu dengan jurusan yang kamu ambil saat ini gitu ya. Dan kamu merasa dari keraguan-raguan itu timbul ya masalah baru bahwa kamu ingin pindah
beralih ke jurusan yang lain. Seperti itu ya. Iya Pak, karena juga mungkin faktornya juga ya Pak ya. Karena masih daring ya, jadi mungkin teori yang diberikan pun saya tuh menerima tidak maksimal kan, karena saya tuh belajarnya suka ya langsung, tidak suka yang virtual begitu loh Pak. Jadi mungkin ini kendala juga bagi saya. Jadi mungkin ya karena ini masih daring ya, mungkin kalau nanti akan tatap muka mungkin juga akan berbeda Beda begitu. pastinya. Iya, baik ya. Jadi memang banyak faktor, banyak hal yang menjadi permasalahan ya, yang menjadikan kamu jadi kurang bisa menguasai materi sejauh ini ya, untuk bisa mengikuti materi-materi yang ada di jurusan RPL ini ya. Walaupun kamu sudah punya kemampuan dasar yang bagus di bidang IT, di bidang komputer, namun memang selain itu dituntut masih banyak teori-teori yang lain yang ada di jurusan ini yang harus kamu pahami juga ya. Dan hal itu perlu persiapan yang matang ya, apalagi saat ini pembelajaran yang masih dilangsungkan dengan model daring ya. Nah, ini memang menjadi kendala yang lebih lagi, ekstra lagi. Selanjutnya Pak Nova ingin tahu ya, tadi terkait dengan apa yang kamu sampaikan bahwa kamu punya pemikiran untuk misalnya pindah ke jurusan lain selain RPL. Nah, Pak Nova tanya, apakah misalnya kamu nanti kalau pindah ke jurusan selain RPL itu bisa menjamin kalau kamu bisa sukses di situ, bisa mudeng dengan materinya, ya bisa paham dengan semua materinya, bisa menjamin seperti itu tidak? Bingung juga sih ya Pak ya. Soalnya juga saya berpikir belum tentu juga dengan saya pindah jurusan itu ya jaminan bahwa saya bisa mengikuti pelajaran di jurusan baru. Karena saya jujur, saya juga tidak tahu materi-materi yang ada di jurusan selain materi ini. Apalagi ya Pak ya, ada perkantoran, TKJ, akuntansi ya. Nah, apalagi itu materi-materi mungkin susah ya Pak, lebih susah daripada RPL. Mungkin jika terjadi saya akan pindah ya, mungkin bisa jadi malah seperti itu. Lah itu nanti kan malah menjadi saya tambah rumit Pak. Jadinya makanya saya bingung. Kadang pengen pindah, kadang juga mending inilah, karena kalau yang lain kayaknya lebih susah kayak gitu loh Pak. Jadi godaan-godaan itu yang kadang memang sering menghinggapi pikiran saya begitu Pak. Ya, jadi pada intinya ya sebetulnya hal itu kan berarti belum menjamin juga kan Mbak? Ya, belum menjamin juga kalau kamu bisa sukses di situ, bisa langsung paham dengan materinya, bisa menguasai, bisa mengikuti semua materi yang ada di jurusan yang misalnya di luar RPL itu tadi. Ya, selain jurusan RPL, kira-kira minat kamu di jurusan apa lagi Mbak? Termasuk mungkin kemarin waktu kamu pendaftaran di sini kan pilih 2 jurusan tuh ya, kamu pilih jurusan RPL sama apa yang lain selain itu? Iya waktu itu jadi saya milih yang jurusan kedua itu perkantoran ya Pak, karena saya pikir itu kantor itu kan perempuan banget ya, feminim banget begitu kan, apalagi kan orang tua biasanya kan sukanya seperti itu. Di masyarakat juga pasti kalau lihat perempuan kantoran gitu kan pastinya wah gitu kan ya. Jadi saya memang cadangan ngambil jurusan itu saya pilih perkantoran karena saya juga kebetulan suka di bidang itu. Cita-cita saya juga pengen jadi pegawai kantor Pak, kalau nggak bank ya perusahaan-perusahaan yang bonafit gitu loh. Jadinya jurusan kedua saya milih perkantoran Pak. Begitu ya. Jadi selain RPL tadi kamu pilihannya yang kedua memang sebelumnya ada di perkantoran ya, karena kamu juga pemikirannya itu kalau perkantoran cenderung lebih ke cewek begitu ya, yang kerja di situ ya cewek-cewek begitu ya, dibandingkan kalau dengan RPL ya. Sebetulnya kalau RPL pun juga sama ya, tidak harus cowok yang masuk di RPL. Memang kebanyakan ya anak-anak TI ya, RPL, TKJ itu dominasinya memang anak-anak cowok ya, laki-laki.
Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga ada ya, ada perempuan ya, ada ceweknya juga di situ ya. Selain itu ya contohnya juga banyak ya, guru-guru di sini ya, itu kan juga yang di RPL sama TKJ nggak cuma laki-laki ya, ada bu gurunya juga ya. Gitu ya, Iya Pak. kan, ada Bu Amin ya. Kan saya baru ya, Pak, jadi kan belum tahu guru-gurunya juga. Iya ya, makanya itu ya, jadi ya jangan kamu identifikasi dari situ saja ya. Jadi semua eh, pekerjaan ya, jurusan, bidang studi dan lain sebagainya itu tidak terbatas oleh hanya jenis kelamin gitu ya. Jadi laki-laki perempuan semuanya bisa memilih jurusan manapun ya, pekerjaan apapun yang memang mereka minati, seperti itu ya. Iya, Pak, terima kasih ya, Pak ya, atas pencerahannya. Jadi saya sedikit ya mulai ada bayangan gitu, Pak. Maksudnya mulai ada kekuatan, keyakinan dalam diri untuk yang tadinya ragu, sempat sekarang ya sempat ini ya, Pak, tumbuh gitu di dalam hati saya. Bagus ya, baik ya, itu hal yang positif. Betul sekali yang kamu ucapkan tadi ya. Jadi sekalipun kamu mengambil jurusan lain, tapi kalau kamu tidak paham dengan materinya ya hasilnya juga sama saja ya. Tuh, jadi ini masih di tahap awal, masih di semester 1. Kalau misalnya kamu masih belum bisa mengikuti pelajarannya, materinya masih belum ada yang mudeng, itu sebetulnya hal yang wajar ya, karena ini masih tahap adaptasi, penyesuaian ya. Nanti lama kelamaan ya insya Allah kamu bisa menyesuaikan, seperti itu ya. Jadi mari sekarang kita bahas tentang kesulitan pembelajaran pada materi yang kamu alami itu. Ya, untuk kesulitan kan saya sudah katakan di depan tadi ya, Pak. Saya kesulitan di materinya. Jadi ketika saya tidak bisa menerima materinya dengan baik, pasti saya tidak bisa praktek kan, tidak bisa mempraktekkan apa yang ada di teori itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau saya tangkap itu sepertinya kamu lebih suka cenderung ke prakteknya begitu ya, langsung dipraktek ya, karena kamu kayaknya kalau dicermati tadi tipe belajarnya itu masuknya ke lebih ke kinestetik gitu, tipe belajar kinestetik yang lebih suka kepada langsung diprakteknya ya, daripada pembelajaran melalui teori yang banyak, seperti itu. Mungkin kayak gitu ya. Ya, iya memang saya suka otak-atik komputer ya, Pak ya. Cuman saya juga suka auditorik gitu. Jadi sebenarnya saling mendukung ya. Cuma memang lebih terlihat dominan itu dulu pas ngisi angket gitu kan, lebih dominannya memang ke kinestetik. Kebetulan juga benar sih yang dikatakan Bapak, saya suka lebih ke praktek langsung otak-atik karena ya materinya sulit untuk ditangkap gitu. Gitu ya. Jadi ya sebetulnya kalau praktek itu kan memang penjabaran dari teori-teori, Mbak. Nah, jadi praktek itu dasarnya ya memang berangkat dari teori belajarnya itu. Ya, jadi kamu praktek, ya pasti kan dasarnya dari teori dulu. Ya kamu belajar teorinya, ya kamu dalami, baru kamu praktekkan. Ya, kalau kamu prakteknya bisa, ya harusnya secara nalar teorinya juga kamu harusnya menguasai, seperti itu. Ya, coba mungkin sekarang kamu bisa ceritakan, Mbak, kalau kamu di rumah itu belajarnya seperti apa? Biasanya sih saya belajarnya habis isa, Pak. Biasanya saya suka baca-baca buku kayak gitu. Cuman nggak bertahan lama sih. Biasanya saya bosan terus ngantuk. Itu pun ya berusaha untuk mengerjakan tugas lah gitu. Itu ya. Sebetulnya nggak masalah ya. Tidak lama nggak apa-apa. Yang penting kamu rutin ya, giat untuk terus belajar ya, walaupun durasi waktunya itu nggak lama nggak apa-apa ya. Yang penting kamu rajin terus setiap hari seperti itu ya, insya Allah tetap ada hasil yang didapatkan ya. Apalagi kamu kan kalau Pak Nova amati itu tipenya kinestetik ya, jadi bisa Pak Nova sarankan
ya biar kamu nggak bosen ya belajarnya. Ya mungkin kamu bisa belajar jangan hanya terpaku di tempat belajarnya kamu ya, tidak hanya di dalam rumah saja. Ya mungkin kamu bisa belajar sekali-sekali di luar ya, di teras ya, di kebun ya, itu mencari suasana yang baru ya biar kamu nggak bosan ya. Terus yang kedua, karena kamu di bagian estetik itu lebih ke praktek, jadi mungkin pembelajarannya lebih ke praktek yang nyata seperti itu. Iya Pak, boleh saya coba sih, cuman ya masih takut sih nggak bisa nerima materi lagi. Begitu ya. Jadi kalau saya cermati ini kamu sepertinya merasa cemas ya Mbak ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Wong satu semester ibaratnya teori paling 10% yang baru masuk. Ya itu tadi yang Bang Nova bilang di awal ya, jadi sebetulnya ini kan baru awal ya, baru di tahap awal, baru beberapa bulan kita masuk pembelajaran ya. Kamu menangkap materi baru beberapa persen, itu sebetulnya tidak terlalu menjadi hal yang dikhawatirkan ya, karena mungkin nggak cuma kamu saja ya, yang lain juga sama ya. Jadi ini masih tahap awal, tahap penyesuaian ya, dan nanti lama kelamaan ya, kalau kamu terus bisa konsisten untuk tekun di bidang ini RPL ya, insya Allah nanti lama kelamaan juga kamu akan ya secara otomatis bisa menguasai materi-materi yang tadi kamu belum bisa begitu ya. Kuncinya itu ya, yang penting kamu konsisten dan jangan sampai menyerah ya. Ini baru tahap awal, coba terus dikembangkan, dieksplor seperti itu ya. Iya Pak, Itu. bisa saya cobalah sarannya. Jadi intinya ya, untuk menghilangkan kecemasan kamu tadi, ketakutan kamu itu ya, sekarang coba buang jauh-jauh rasa pesimis kamu itu ya. Justru sekarang kamu harus mulai menumbuhkan rasa optimis kamu ya, biar nanti kedepannya kamu bisa percaya diri, bisa menghadapi ya kesulitan-kesulitan yang kamu alami itu ya. Pesimis dihilangkan, optimis kamu ditumbuhkan seperti itu. Iya sih, memang sebetulnya saya kurang pede ya Pak menjalani, padahal belum saya jalani kan. Makanya itu mungkin sekarang PR terbesarnya adalah belajar untuk menumbuhkan kepercayaan diri saya. Nah, tepat sekali ya. Jadi kalau menurut saya keraguan-keraguan kamu itu untuk tidak meneruskan di RPL ini, kamu ragu untuk melanjutkan di RPL ini, saya rasa masih perlu untuk dipertanyakan lagi ya. Jadi coba sekarang kita cermati lagi, kalau misalnya kamu nanti keluar dari RPL ya, pindah dari RPL ini ya, kira-kira kita bisa kamu bisa merasakan dampak negatif dan positifnya itu seperti apa? Kalau positifnya sih saya jadi bebas Pak, bebas banget, bisa lepas dari materi-materi yang membuat saya membelenggu ini kan. Terus negatifnya ya jadi saya mengulang kembali lagi ke awal, padahal itu jurusan baru kan, jurusan awal, jadi mungkin negatifnya itu. Jadi menurut saya lebih bebas aja, positifnya gitu. Nah, ya itu kamu sudah tahu sendiri dampak negatifnya ya. Apabila kamu nanti misalnya pindah ke jurusan lain pun belum menjamin kalau kamu nanti bisa sukses jurusan tersebut. Nah ya, dari itu tadi kamu sudah menyampaikan sendiri, sudah benar. Iya sih Pak, intinya sih saya merasa pesimis saja, takut tidak bisa menjalani ini semuanya. Mungkin dari Bapak ada tips untuk saya? Untuk biar tidak merasa pesimis begitu ya Mbak ya. Jadi intinya kan kalau kamu ingin menghindari pesimis, berarti kamu harus kebalikannya. Kamu harus memunculkan rasa optimis kamu gitu ya. Bagaimana cara kamu untuk optimis ya? Yang pertama, kamu harus bisa merelaksasi diri kamu dulu
ya, relaksasi ya, karena tubuh kita ya, otak kita, otot, mental kita itu kan butuh yang namanya rileks ya. Kalau kita rileks ya, kemudian nanti kita bisa berpikir jernih, dan dari pikiran jernih tersebut nanti kita pasti akan bisa tumbuh yang namanya rasa optimis. Saat ini sih saya rasa lebih baik bertahan dulu di jurusan ini, dengan konsekuensi ya saya berarti harus tekun lagi belajarnya, dan yang pasti menumbuhkan optimis supaya ya bisa menjalani semua gitu Pak. Bagus ya, baik ya, karena dalam konseling ini yang menentukan keputusan adalah klien itu sendiri, konselor itu sendiri. Berarti di dalam hal ini kamu ya yang menentukan tindak lanjutnya nanti seperti apa. Kamu sudah memilih ya untuk tetap bertahan di jurusan RPL dengan konsekuensinya ya. Pak Nova akan mendukung kamu ya, yang penting kamu bisa konsekuen ya, dan jangan lupa kamu harus tetap optimis ya, terus berusaha ya untuk bisa memperbaiki ya, setidaknya ya yang sebelumnya masih susah ya. Insya Allah nanti kalau kamu terus berusaha, terus memperdalam ya, tetap konsisten, insya Allah semakin kesana akan semakin mudah, seperti itu ya Pak. Terima kasih atas masukannya ya Pak. Baik ya, nah ini kebetulan karena waktu juga sudah sesuai dengan kontrak layanan sebelumnya ya, 45 menit ya, jadi mungkin untuk konseling pada hari ini bisa kita akhiri. Kita akhiri sesi konseling ini, kira-kira pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah kita laksanakan konseling ini, dan perasaan positif apa yang kamu rasakan, dan nanti tindak lanjutnya seperti apa setelah kegiatan konseling ini selesai. Ya, untuk pemahaman baru saya lebih tahu jurusan RPL itu seperti apa seluk-beluknya, dan saya semakin mantap untuk memilih jurusan ini, untuk berada di jurusan ini, sudah tidak tergoda lagi dengan jurusan lain gitu Pak. Untuk perasaan, yang pasti perasaan saya lebih sekarang lebih bahagia, lebih plong ketimbang tadi sebelum ini, karena sebelumnya sempat banyak pikiran yang mengganjal begitu ya dalam hati maupun pikiran, sekarang lebih plong begitu. Kalau untuk tindak lanjut, tadi kan sudah kita bahas banyak sekali. Saya akan memantapkan lagi dengan tekun belajar dan pasti menumbuhkan optimis supaya saya bisa lancar mengikuti jurusan ini begitu. Oke, terima kasih ya. Jadi ada banyak manfaatnya yang bisa kamu ambil setelah kita melaksanakan kegiatan konseling ini, dan semoga apa yang sudah kamu rencanakan tadi ya bisa kamu jalankan dengan baik, dan nanti hasilnya juga semoga akan baik juga untuk kamu ke depannya, seperti itu ya Mbak. Iya Pak. Oke, baik, selanjutnya bisa kita akhiri sesi konseling ini gitu ya Mbak. Iya, terima kasih ya Pak. Oke ya, sama-sama.